Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Pratama, siswa SMA Negeri 2 Lumajang dari kelas 10G absen 6. Jadi di sini saya akan membuat program tentang baris aritmatika, teman-teman. Nah, untuk kode pemrogramannya sendiri, kali ini saya akan menggunakan kode perulangan for dan while. Langsung saja, dimohon untuk teman-teman sebelum membuat programnya untuk menginstal aplikasi CodeBlock terlebih dahulu ya. Lalu setelah install, teman-teman bisa buka saja CodeBlock-nya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, akan tampil layar warna putih seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa membuat file baru terlebih dahulu dengan menekan tombol Ctrl Shift N. Sebelum membuat programnya, teman-teman diharap untuk menyimpan filenya terlebih dahulu ya, dengan menekan tombol file di pojok kiri atas, lalu save as. Nah, karena di sini pertama saya akan menggunakan program kode pemrograman for, jadi saya akan memberi nama for adn.cpp. Nah, saya memberi nama ini karena adn-nya itu A sebagai suku pertamanya dan D itu sebagai bedanya dan N untuk jumlah sukunya. Langsung saja kita buat programnya, teman-teman. Jadi yang pertama ini ada include iostream ya teman-teman. Nah, untuk include iostream ini berfungsi sebagai untuk isinya itu di dalam include iostream ini ada kode-kode pemrograman yang akan digunakan seperti cout dan cin. Nah, untuk using namespace std ini berfungsi sebagai supaya kalian tidak perlu menuliskan kembali std di awalan pada kode pemrograman yang akan dibuat. Nah, selanjutnya ada in main ya teman-teman. Dan in main ini berfungsi sebagai penanda bahwa program akan dieksekusi pertama kali ini di sini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat variabelnya ada 3. Kita menggunakan integer ya teman-teman karena kita akan memasukkan nilai bilangan bulat. Yang pertama itu in a, dan selanjutnya ada in d dan n. Lalu selanjutnya saya di sini akan membuat keluaran dan masukan atau input outputnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah mengetikkan untuk input dan outputnya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada cout. Cout ini berfungsi sebagai outputnya ya teman-teman. Nah, yang pertama ada masukkan suku pertama, saya tandai dengan variabel a. Lalu ini berfungsi sebagai masukan. Jadi nanti penggunanya itu bisa memasukkan nilai sesuai yang diinginkan. Dan selanjutnya ada beda dengan menggunakan variabel d dan suku menggunakan variabel n.
Setelah itu saya akan ketikkan terlebih dahulu untuk program pengulangan for-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah tuliskan untuk format dari kode berulangan for. Jadi untuk for sendiri itu ada inisialisasi, kondisi, dan increment atau decrement. Jadi formatnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama untuk inisialisasinya saya ketikkan sebagai berikut: in i sama dengan 1, dan yang kedua kondisinya itu i kurang dari sama dengan n. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan increment. Nah, increment ini berfungsi untuk menambahkan nilai 1 pada nilai variabel ya teman-teman. Selanjutnya juga ada untuk keluarannya seperti yang sudah tertulis, cout a, lalu tanda petik. Dan untuk a plus sama dengan d ini artinya a sama dengan a plus d ya teman-teman. Nah, ini namanya itu operator. Nah, karena program sudah selesai dibuat, kita ketikkan di bawah kurung kurawa milik for ini sebagai penutup dari program ya teman-teman. Di sini kita akan ketikkan return 0 atau return 0. Nah, return 0 ini menandakan bahwa program itu sudah selesai dieksekusi ya teman-teman, atau sudah selesai dibuat. Dan ini merupakan akhiran dari kode pemrogramannya. Setelah itu kita tinggal jalankan saja programnya, kita buat build and run. Nah, yang pertama kita coba masukkan untuk suku yang pertamanya itu kita buat 3 ya teman-teman, 3. Lalu untuk bedanya itu kita buat di angka 5 mungkin ya, kita pakai 5. Lalu selanjutnya ada jumlah sukunya, kita memakai 7 suku saja. Lalu kita tekan enter. Nah, disitu sudah muncul ya teman-teman. Untuk suku pertamanya 8, suku keduanya itu suku pertamanya itu 3, suku selanjutnya itu 8, dan seterusnya teman-teman. Nah, setelah itu di sini saya akan melanjutkan dengan membuat kode pemrograman while teman-teman. Nah, untuk membuat kode pemrograman baru, teman-teman bisa membuka file baru atau membuat file baru. Nah, teman-teman bisa menekan tombol Ctrl Shift N seperti tadi untuk membuat file baru. Lalu jangan lupa untuk disimpan terlebih dahulu ya teman-teman filenya. Kita simpan seperti tadi, tapi bedanya kita menggunakan nama while adn. Nah, adn nya ini berfungsi sama ya teman-teman. Lalu saya akan ketikkan terlebih dahulu untuk programnya yang pertama. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk include iostream ini berfungsi sebagai penampung atau kode-kode pemrograman yang akan digunakan seperti cin, cout, dan lain sebagainya ya teman-teman. Dan using namespace juga saya sudah jelaskan tadi, supaya teman-teman tidak perlu mengetikkan std lagi di awalan pada kode pemrograman yang akan dibuat. Lalu selanjutnya di sini saya akan mengetikkan
in main lagi, yaitu eksekutor pertama kali program. Lalu jangan lupa untuk diberi kurung kurawal. Dan selanjutnya di sini saya akan membuat variabel ya teman-teman. Seperti tadi, kita menggunakan integer karena kita akan menginput bilangan bulat. Lalu di sini juga ada variabel baru, yaitu i sama dengan 1. Lalu selanjutnya saya akan membuat input dan outputnya terlebih dahulu ya teman-teman. Sama seperti tadi, kita menggunakan cout dan in. Nah, di sini saya sudah menuliskan input dan outputnya seperti tadi teman-teman, sama menggunakan A, D, dan N untuk variabelnya, dan kita menggunakan in supaya nanti bisa si pengguna bisa memasukkan nilai sesuai dengan yang diinginkan. Lalu untuk selanjutnya saya akan mengetikkan program while terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk formatnya nanti saya akan jelaskan. Nah, saya sudah mengetikkan untuk formatnya. Jadi untuk while ini menggunakan format kondisi saja ya teman-teman. Jadi setelah mengetikkan while, teman-teman bisa mengetikkan dalam kurung itu i kurang lebih sama dengan n. Lalu setelah itu jangan lupa untuk diberi kurung kurawal, lalu tekan spasi di antara dua kurung kurawal tersebut. Lalu kita buat untuk keluarannya atau outputnya, kita menggunakan cout lagi ya teman-teman. Itu kita menggunakan cout A, lalu ada tanda petik juga. Dan untuk A plus sama dengan B, ini operator seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang artinya dimana itu A sama dengan A plus D. Dan untuk increment sendiri itu I plus plus, yang artinya itu bisa menambahkan 1 pada nilai variabel. Nah, karena di sini program telah selesai dibuat, seperti tadi teman-teman, kita ketikkan return 0 pada bawah tanda kurung kurawal milik while. Setelah itu kita bisa langsung jalankan programnya. Maaf, di sini ada salah sedikit untuk hashtagnya di awal, tapi sudah aman. Lalu kita langsung jalankan saja programnya. Yang pertama kita coba masukkan untuk nilai suku pertamanya itu 4,
dan bedanya itu kita memakai 5, dan untuk jumlah sukunya kita memakai 8. Lalu kita tekan enter saja teman-teman, dan yap, sudah terlihat di sini sudah muncul ya. Untuk suku pertamanya itu 4, dan suku selanjutnya ada 9, dan seterusnya. Baik, sekian sudah selesai program yang telah saya buat. Mungkin itu saja. Semoga membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.